Jogja itu tahun 51 memang betul menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia. Politisasi agama, politisasi identitas, dan mungkin kalau justru yang saya membedakan itu dulu money politik yang nggak banyak bahkan. Kira-kira apa sih yang warisan yang bisa dibawa dari pemilu 51-55 di saat sekarang nih Pak untuk pemilu 2024? Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama suara jadi cahaya. Tutur demokrasi, istimewa, mari kita simak teman pemilih bicara. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama suara jadi cahaya. Tutur demokrasi. Jalan-jalan ke Tugu Jogja, baline ngombe skoteng. Cakep! Halo teman pemilihku yang berbahagia, selamat datang di podcast Tutur Demokrasi Season 2 yang lebih gayeng. Halo teman pemilih, selamat datang lagi di podcast Tutur Demokrasi Season 2. Kali ini spesial karena menyambut 2 tahun refleksi pemilu 2024. Tentunya dengan format baru, wajah baru, ya tentunya masih ada sih yang lama-lama meskipun krunya ditambah menjadi yang baru. Supaya kita bisa lebih dekat dengan teman pemilih semuanya. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman baru saya. Boleh perkenalkan diri, Pram? Halo teman pemilih, kenalin aku Pram. Mulai episode ini akan menemani Mbak Clara untuk podcast Tutur Demokrasi Season 2. Yeay! Oke Pram, terima kasih. Nah Pram, hari ini tuh spesial banget nih karena kita juga bertepatan dengan 2 tahun refleksi pemilu tahun 2024 dan juga kita menyambut bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi semoga apa yang kita obrolkan nanti dapat memberikan manfaat bagi teman pemilih yang menunaikan ibadah puasa dan menyambut bulan Ramadan begitu ya. Sekali. Oke, Pram, yang hari ini kita bahas tuh tidak ada di podcast lainnya sepertinya ya. Apa itu Mbak? Karena kita mau bahas sedikit wisata masa lalu nih. Wisata masa lalu. Bener. Menyakitkan nggak nih Mbak? Ya sedikit perih, tapi tidak selalu menyakitkan ya. Masa lalu untuk belajar ya Mbak Betul. Clara, demi masa depan yang lebih baik. Betul, karena ada sesuatu yang harus kita bahas supaya menjadi pembelajaran buat teman pemilih dan untuk pemilu berikutnya begitu ya Pram. Baik, nanti kita akan bahas ini pemilu dari tahun 1951, 1955 dan 2024 supaya menjadi pembelajaran di pemilu mendatang begitu. Baik teman pemilih, baik kita sambut untuk narasumber kita yang telah hadir yaitu Bapak Ahmad Sidki dan Bapak M. Nazir Salim. Ya, silakan perkenalkan diri monggo Bapak. Ya, nama saya M. Nazir Salim. Saat ini menjadi pengajar di Sekolah Agraria Jogja. Oh ya, Oke. Sekolah Agraria Jogja. Jogja. Satu lagi siapa nih Mbak Clara? Tidak kalah penting nih. Tidak kalah penting yang sudah dikenal oleh banyak orang ya, warga Betul KPU sekali. begitu. Oke, Bapak Ahmad Sidki, Ketua KPU DIY. Ya, Oh ya Pram, tadi Pak Nazir belum lengkap nih diperkenalkan karena beliau ini sebagai dosen juga sebagai penulis buku. Oh iya Mbak. Gitu. Pemilu ya Mbak? Pemilu juga, Betul sekali. meskipun ngajarnya agraria, tapi beliau juga punya wawasan luas tentang pemilu begitu. pemilu 51 terutama. Nah, terutama 51. Judul bukunya apa Mbak Clara? Beliau tuh menulis Jogja Memilih dan buku Membayangkan Demokrasi menghadirkan Pesta Pemilihan Umum Yogyakarta 1951. Betul ya Pak ya? Betul. Gitu. Terima kasih Ya, Bapak sudah Sidki, berkenan hadir. Bapak Nazir sudah berkenan hadir di podcast ini. Ya, Sama-sama. Kita susah banget cari waktunya ya Mbak Clara. betul banget. Karena memang bapak-bapak ini yang maha sibuk gitu ya. Betul sekali. Maha sibuk gitu. Oke, baik. Sekarang kita pengen pemanasan dulu nih, Pram. Pengen tanya-tanya ke Pak Nazir dulu. Karena kita pengen sedikit throwback gitu ya ke tahun 51 gitu ya. Karena teman pemilih semuanya banyakan tuh mengenal pemilu dimulai dari tahun 1955 begitu. Dan ternyata saya setelah sedikit membaca lah ya bukunya beliau itu ternyata 51 sudah dimulai gitu pemilunya. Nah itu bisa dijelaskan sedikit mungkin Bapak ke teman pemilih gambaran pemilu 51.
Ya, makasih Mbak Clara, Mas Pram. Pram, Pak Sidki. Pertama terima kasih atas undangannya. Yang kedua, isu tentang pemilu selalu terus bergulir karena tidak pernah habis. Jogja itu tahun 51 memang betul menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia. Mungkin kalau Jadi- sekarang KPU ya? Ya, Iya. dulu namanya PPI. PPI. Dia Panitia Pemilihan Umum Indonesia. Ya. Walaupun di beberapa tempat sudah pernah, Ya. tetapi sifatnya lokal, belum resmi menjadi kebijakan KPU-nya dulu. Ya. Kenapa diselenggarakan di Jogja? Salah satu alasannya adalah Jogja dianggap sebagai tempat yang pendidikannya relatif lebih bagus. Termasuk tadi yang saya sampaikan, usulannya Habib 9 waktu itu sebagai wakil presiden. Oh, malah habis 9. Iya, jadi kenapa Jogja dianggapnya memang tepat, posisinya tengah-tengah di Jawa, tidak terlalu geografisnya gampang, karena ini dalam rangka untuk penyelenggaraan pemilu pertama langsung tahun 55. Jadi Jogja diuji coba dulu. Idenya apakah mau langsung Iya. atau mau tidak langsung. Perwakilan. Nah, Manadulah dicoba pertama Iya, yang langsung. iya. Ternyata di sana cocok karena di sana itu lebih dari 80% penduduknya bisa baca tulis. Oh, oke. Di Jogja berdasarkan data disertasinya Prof. Sel Sumarjan, 80% lebih warga Jogja sudah huruf. Literasi waduh. Ini. literasi nasional Iya. itu dianggap kalau begitu nggak bisa lah pemilu langsung. Betul, betul. Maka diputuskanlah di Jogja pemilunya bertingkat. Jadi pemilu bertingkat itu sederhananya begini. Saya misalnya mengajukan diri sebagai calon pemilih, Ya. dipilih oleh warga saya. Ya, ya. Oh. Nah, jadi saya misalnya simbol saya sebagai petani misalnya pacul. Ya. Nanti gambarnya pacul. Nggak ada nama saya di situ. Ya. Nggak ada tulisannya, hanya pacul saja. Karena setiap orang harus beda-beda, tidak boleh sama. Nanti warga itu memilih saya. Besok setelah saya sudah kepilih akan ikut pemilu memilih anggota Memilih. DPR provinsi. DPRD provinsi. Berarti Ya. memilih untuk memilih. Betul. Jadi disebutnya pemilu bertingkat. Pemilu bertingkat. Ini sebenarnya pengalaman ini bukan baru karena Volksraad Ya, anggota Dewan Masa Kolonial juga dilakukan hal yang sama. Jadi lebih ke sana. Jadi waktu itu sebenarnya terjadi perdebatan termasuk Partai Komunis nggak setuju, maunya langsung. Tetapi PNI mempertimbangkan dengan berbagai macam usulannya adalah pemilu bertingkat. Ya. Karena itu tadi masalah baca tulis yang masih bermasalah. Ya. Menarik. Itu kira-kira seperti itu sederhananya. Disingkatnya begitulah kira-kira. Iya, iya. Baik. Nanti kita masih lanjutin lagi nih. Iya. Saya menarik sekali nih Mbak Clara tadi Betul. kan pemilu bertingkat gitu. Kalau bertingkat seperti itu nanti untuk yang mewakilkan memilih itu mewakilkan satu suara atau banyak suara berarti Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya Maksudnya? kan dia dipilih untuk memilih. Mm-mm. Nah itu dia mewakili banyak suara atau suaranya dia saja gitu. Dia mewakili nanti wilayah. Oh wilayah. Jadi ya. misalnya desa apa, nanti udah ditetapkan oleh panitia KPPS Jogja, wilayah ini dengan jumlah penduduk sekian, keterwakilan pemilih sekian. Total sedikit ada 7.300 sekian dari total Pemilihnya ya. pemilihnya. Pemilih yang tadi dihasilkan dari Betul. pemilih berjenjang itu ya. Betul. Kalau yang pas ini syaratnya cuma didukung 10 orang. Jangan bisa mencalonkan diri, Sebagai ada dukungan tertulis pernyataan 10 orang, bisa mengajukan diri sebagai pemilih itu ya. sebagai pemilih. Nggak cukup itu. Nggak ada administrasi yang rumit-rumit, tapi ya bisa dipahami lah tahun segitu. Iya. Intinya dia mendaftarkan di kecamatan, Ya. saya didukung oleh sekian. Udah itu saja syaratnya. Menarik sekali Mbak Clara. Menarik. Nah sekarang mau nanya Pak Sidki nih. Kalau dari sebagai penyelenggara nih Pak Sidki, kenapa sih kok pemilu 55 yang disebut monumental untuk pemilu di Indonesia Pak Sidki? Ya, kalau yang kita baca ya dalam catatan sejarah itu karena pemilu, ini kan tadi yang disampaikan Mas Nasir kan pemilu 51 ya. Iya. Nah, kalau pemilu 55 itu karena pemilu pertama yang diselenggarakan secara nasional. Nasional artinya di semua wilayah di Indonesia. Dan itu kemudian diikuti oleh partai yang cukup banyak, 34 partai. Nah, artinya apa? Antusiasme masyarakat untuk mengikuti pemilu itu kan cukup besar. Dan itu pengalaman pertama pasca
kemerdekaan kan, nah, yang bersifat nasional. Nah, sehingga ini monumental dan berjalan dengan lancar. Dan bahkan kalau saya baca di bukunya Mas Nasir juga, itu partisipasinya di Jogja ya saat itu digambarkan menarik itu dalam buku itu. Sampai di atas 90%, stasiun itu Sepi. di Lempuyangan sepi, Malioboro sepi, gitu ya Mas ya. Pasar Beringharjo itu tanda petik tutup, nggak ada orang. Tutup, menarik Untuk kan? pemilu. Pemilu ya, Pak? Iya. Pemilu. Nah, sekarang secara nasional aja itu kan kalau pemilu sekarang ya itu tidak pernah di atas 90%. Paling tinggi kita 82, 85 lah. Ya. Nah, Menarik tapi sekali. saat itu sudah sampai 90%. Betul. 51 juga. Iya. Saya Iya. baca di bukunya beliau ini gitu. Jadi justru ketika itu mungkin pendidikannya dianggap mungkin belum terlalu tinggi ya Pak. Cuma Iya. untuk tingkat daya minat dan partisipasi politiknya Partisipasinya. sangat Iya, tinggi berarti ya Pak. partisipasinya, antusiasme warganya Iya. Sangat demokratis dan Tumbuh. dari partainya pun juga banyak ya Pak. Betul. Jadi memang kalau melihat karakter budaya masyarakat Jogja, ya saya tadi sepakat kenapa Jogja dipilih pemilu 51 karena bukan hanya soal literasi atau pendidikan masyarakatnya ya, tetapi soal budaya partisipasi itu loh. Budaya partisipasi masyarakat Jogja itu sangat kuat. Kalau pemilu aja itu kan bikin TPS gotong royong mereka. Iya. Nah, jadi tepos liro, budaya, nilai-nilai Ya. filosofi Jawa, tepos liro itu bagian dari spirit untuk mendorong partisipasi gitu. Iya kan? Jadi nilai-nilai dan spirit dari masyarakatnya itu sendiri pun juga sangat membantu dalam keberlangsungan Membantu. pemilu saat itu. Tidak Pak. cuek gitu loh. Oke, Tidak oke. cuek gitu kan. Ya mungkin ada, kita kan suasana pasca perang ya. Betul. Oke. Merdeka 45, kemudian 47 ada agresi, Iya. 49. Itu euforia kemenangan Iya, itu mungkin masih salah satunya ada. diwujudkan dengan itu Iya. ya. Jadi Iya. ketika ada pemilu orang penasaran gitu kan. Iya, Ini iya. apa gitu kan. Sesuatu Kan nggak baru. tahu ya. Iya, iya. Dan Kesempatan. selain itu kan waktu itu HP9 sebagai wakil presiden yang menjadi gubernur aktingnya itu kan HP8. HP8 itu selama proses pemilu persiapan berbulan-bulan hampir setengah tahun loh, keliling terus memang dia. Oh, oke. Selalu bertemu dengan warga Iya. terkait untuk pemilu itu, jadi mengupayakan. Iya, di Luar buku biasa loh. Jogja Bumi. Saya menariknya itu yang mendorong justru dari raja. Nah, itu. Nah, yang selama Kita ini penasaran nih, pengen kita tahu juga kita konstruksikan sebagai sebuah sistem politik kerajaan gitu kan yang tidak demokratis gitu. Tapi ternyata justru HP9 yang mendorong. Saya baca memang mendorong adanya DPRD. Padahal gubernurnya itu raja. Kalau mau ngapain ada DPR Iya, gitu aja kan iya. sudah raja. Iya, Gitu. benar, Tapi benar. kita didorong oleh raja gitu kan, oleh gubernur. Iya. Sangat menunjukkan Oke. Jogja sekali Mbak Clara. Komitmen, Istimewa. komitmen Iya, demokrasinya benar, justru di situ. benar Ya. banget. Pak, tapi kembali sedikit tadi. 51 itu kan lokal ya Pak ya? Betul. Iya, dan kemudian 55 itu sudah Nasional. nasional gitu. Nah, perbedaan apa nih Pak yang paling memang membedakan antara 51 kemudian ke 55 menjadi sebuah pemilu nasional gitu ya? Kalau dari sistem kan memang beda ya, karena kan 51 itu bertingkat tadi. Iya, iya. Dan itu hanya memilih anggota dewan tingkat provinsi. Dan tidak langsung, 55 kan langsung, Ya. jadi sudah berbeda. Jadi kepanitiaannya PPI itu jauh lebih, ya mungkin karena pengalaman di beberapa tempat, saya kira jauh lebih dipersiapkan ya. Kalau 51 itu masih banyak problem. Pertama terkait panitia harus dilatih untuk menjadi pemilu. Pertama kali itu kan sesuatu yang baru. Jadi SDM menjadi problem yang lebih serius gitu Ya, kan. ya. Tapi 55 itu sudah ada pengalaman minimal pasti berbeda. Tapi kalau dari sistem kan memang hanya bedanya hanya langsung dan sebelumnya bertingkat saja. 55 langsung milih calon sudah kan Betul, ya. betul. Nah, itu demokrasinya betul-betul sudah langsung. Sudah liberal juga itu ya. Itu sebenarnya juga ada studinya sebelumnya itu PPI pusat itu melakukan studi banding ke Australia sama India. Oh, gitu. Jadi dari sanalah itu kesimpulan itu diambil. Kita harus Ya. untuk menunjukkan kalau kita mau berdemokrasi ya udah demokrasi Iya, yang iya. representatif langsung dari Langsung. masyarakat. Karena India kan dikenal paling ribet ya Pak ya? Pemilunya Iya, itu pemilunya karena dia luas juga kan Iya, kayak karena bertingkat. warganya banyak, luas. bener banget. Nah, kalau kita lompat ke 2024 nih Pak, kira-kira apa sih yang warisan yang bisa dibawa dari pemilu 51-55 di saat sekarang nih Pak untuk pemilu 2024?
Ya, saya kira dari sisi sistem, memang pemilu kita dari pertama ya, pemilu nasional 55, kemudian 71 sampai pemilu Orde Baru. Setelah 55 kan ini sempat vakum ya. Gitu. Nah, setelah itu Orde Baru, baru ada pemilu. Nah, pemilu selama Orde Baru ini ya 55 itu demokrasi dalam pengertian diikuti partai yang cukup banyak langsung. Pemilu Orde Baru itu kemudian mengalami yang namanya fusi partai menjadi 3, ya kan. Nah, kemudian pasca reformasi dibuka lagi, dan itu kemudian partainya semakin banyak, 48 kalau nggak keliru di pemilu 99. Nah, yang bisa diikuti jejaknya sebenarnya ini perubahan pergeseran dari proporsional terbuka, perwakilan, kemudian tertutup di Orde Baru, kemudian di pasca reformasi menjadi terbuka lagi, gitu kan. Nah, dan sekarang ada gagasan mau tertutup lagi, gitu. Padahal kita sudah banyak pengalaman ya, mengambil pelajaran dari tertutup itu seperti apa, gitu kan. Sehingga seolah-olah orang sekarang mendesak ke tertutup itu kan nggak pernah merasakan ya pemilu Orde Baru gitu yang seperti itu, gitu kan. Nah, kadang kan bangsa kita itu amnesia gitu ya, sering lupa yang Lupa sudah sejarahnya. sejarah seperti itu, gitu kan. Pokoknya ya apa yang terjadi sekarang maunya diperbaiki berdasarkan pengalaman sekarang. Jadi intinya yang kalau bisa diambil semangatnya dari pemilu itu adalah bagaimana partisipasi itu sebenarnya. Melibatkan masyarakat dari pemilu 51, 55, Orde Baru, pasca reformasi itu partisipasi. Cuman di masa Orde Baru itu aja yang partisipasinya itu sedikit terhambat menjadi mobilisasi. Itu pelajaran yang bukan partisipasi, menjadi mobilisasi. Membangkitkan partisipasi seharusnya ya. Iya. Tadi tambahan sedikit Pak Ketua, tahun 57 itu sebenarnya ada juga pemilu. Oh gitu. Pemilu daerah. Iya, Itu dilaksanakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar. Oh, 3 Iya, wilayah. Tiga tempat itu untuk memilih anggota DPRD. Tingkat Kabupaten satu. ya. Nah, Tingkat provinsi, 1. provinsi. Oh gitu. Nah, itu dilaksanakan di beberapa kota dan beberapa di Makassar bukan hanya provinsi tingkat 1 tapi juga tingkat 2. Untuk Jawa Tengah hanya tingkat 1, Jawa Timur juga 1. Iya, betul. Itu juga pengalaman penting sebenarnya. Tapi sayangnya kemudian tahun 60-an 65 terjadi sesuatu, tidak ada lagi pemilu. Sebenarnya setelah 55 itu 5 tahun kemudian sudah disiapkan untuk pemilu. 57 itu untuk menyiapkan pemilu berikutnya, pemilu nasional. Tapi ternyata kemudian banyak chaos dan segala macam, parlementernya ribut. Puncaknya 65, 66 itu. Rame ya, gitu. Ya, kita mengalami yang disebut Herbert Reed, demokrasi yang berisik gitu kan. Sehingga tidak stabil negara itu. Karena pada waktu itu sedang belajar ya. Iya, mungkin kalau nggak ada peristiwa 65-66 itu kita jadi bangsa yang besar mungkin Mas ya. Sudah bangsa yang demokratis. Karena kan dipotong sejarahnya dengan peristiwa 65. Pasca itu kan kita mengalami vakum lah gitu kira-kira gitu. Iya. Ya banyak pembubaran partai kan, kemudian fusi menjadi 3, akhirnya alasan pemerintah rezim untuk melakukan otoritarisme itu seolah-olah sudah Oke, puncaknya. kembali lagi nih ke Pak Nasir. Karena tadi Pak Sidki sudah menjelaskan gambaran 2024 ya, yang ternyata banyak mengalami perubahan gitu. Tapi ada sedikit kemiripan nggak Pak tahun 50-an dengan tahun 2024? Apa justru malah banyak bedanya? Ternyata malah 2024 sudah menjadi lebih baik atau bagaimana? tentu banyak ya berbeda karena zamannya berbeda. Dulu tidak ada teknologi. Kalau kemiripan ada tentunya Pak. Kalau dari sisi partisipasi saya melihat Indonesia kan termasuk negara yang cukup tinggi partisipasinya dibandingkan negara lain ya. Kalau kita lihat Amerika kan 60% doang. 60 paling pol lah 60 itu. Itu. Kita termasuk yang tinggi. Walaupun mungkin ada cara-cara yang dikerahkan dan segala macam. Tapi setelah 99 relatif lebih tidak merantau. Jadi dari sisi partisipasi kita, dan satu pesannya sebenarnya pemilu ke pemilu di kita itu beruntungnya kita di Indonesia upayanya adalah untuk menciptakan sistem kedaulatan pemerintahan yang legitimatif. Itu sama kan dulu begitu. Tapi saya mungkin agak sedikit mencoba menafsirkan. Jadi misalnya 51 di Jogja itu diselenggarakan pemilu itu bisa jadi itu sebagai salah satu orang mungkin mengkritik HP9
dan Papua halaman 8 itu sebagai wilayah kerajaan yang otoriter. Betul. Tetapi karena given kan, kerajaan itu kan given yang iya, sudah iya. tidak bisa diotak-atik Iya. karena ada undang-undangnya. Dia punya ide untuk menciptakan sistem demokrasi, membangun parlemen. Iya. Itu saya kira saya membuat catatan bersama Herbert Pitt itu salah satu kecerdasan Habis 9. Iya, iya. Dan itu mengapa disebut sebagai pelopor? Salah satunya ya karena di dalam situasi yang pasca chaos 49, dia masih bisa memikirkan, memunculkan ide itu. Itu salah satu sumbangan pentingnya dari Iya. Jogja, yang sebenarnya menjadi dasar sekarang itu pemilu. Kalau orang mau menciptakan sistem tertutup, ingat loh sistem yang dibangun salah satunya masa Iya, lalu iya, itu, Susah payah. dalam wong sistemnya aja kerajaan, mereka tetap membuka keran, distribusi kekuasaan itu harus diberikan. Betul. Tidak Iya. boleh distribusi kekuasaan itu dikekemi satu orang gitu Iya. kan. Padahal kalau mau bisa aja. Ya, mau Tapi bisa. enggak. Tapi kan dia distribusikan. Itu kan salah satu bentuk kearifan yang penting ya, karena banyak orang yang bisa berperan di Jogja Ya. ketika punya ide gagasan pemilu. Mewakili banyak orang. Makanya Jogja Saya kira itu. istimewa. Betul Gitu ya. sekali. Ketika kerajaan yang identik dengan hal-hal yang absolut Monarki, gitu ya, Pak. betul. Ya, Tapi merelakan dan bahkan menjadi inisiator Iya. untuk demokrasi dan Mm-mm. ingin supaya ada pengawasan berarti ya, Pak. Iya, Betul. iya. Satu Iya. pihak Seorang saja. raja ingin diawasi oleh rakyatnya. Nah, itu kan luar Istimewa biasa sekali itu. ya, Pak. Istimewa Betul memang. sekali. Oke. Kalau Luar diciptakan biasa. tertutup kan semakin rumit kita. Balik ke zaman dulu lagi. Iya. Nah, ini kalau dulu kan mungkin ributnya banyak di warung ya, Pak. Kalau sekarang kan ributnya banyak di Iya, medsos ya. karena banyak Gen Z, Iya, Gen Z, iya, Gen Z betul. ini, Iya. waduh, jarinya tuh Betul. aktif Pak. Gitu. Makanya kalau dulu itu kan ada istilahnya jurkam. Iya, Oh, itu iya, Jadi dia kampanye. banyak. Kalau sekarang buzzer, influencer. Sama aja ya Pak, sebenarnya ya. Sama. Cuma Cuma beda medianya. media. Dulu kan Oh, oh. panggungnya itu ya di podium, pakai panggung, dia propaganda gitu kan. Nah sekarang ya cukup dia di akun Medsos medsos ya. gitu kan. Medsos. Ya sudah dia jurkam nggak ada istilah sekarang jurkam. Ngapain? Hanya buzzer. Buzzer. Pokoknya dikit-dikit buzzer. Dulu kan Iya. kiai jadi Salah jurkam, satu. ulama. Sekarang cukup punya follower banyak, dia jadi Tapi itu jurkam. salah satu yang membuat kita itu polarisasinya semakin Keras. bukan berkurang ya. Iya. Makin Ini keras. mungkin kritik, saya nggak tahu bagaimana caranya. Iya, iya. Kita itu ketika mau pemilu selalu ada relawan. Iya. Yang namanya rela itu kan ya berhenti setelah terpilih ya. Ya, Nyari. Ini rela atau Tapi ya. kemudian pasca masih rela 1, rela 2 terus. Iya. Akhirnya ini kita pemilu sepanjang tahun nggak pernah berhenti karena di tingkat medsos antar kelompok ini terus Iya. berantemnya. Iya. Nah ini nggak tahu bagaimana tantangan ke depan pemilu itu bisa Mm-mm. ini orang-orang seperti ini disederhanakan gitu ya. Nah, itu, Gimana Pak. caranya Iya, itu? Apakah KPU punya kiat ini? Karena apa? Perang hoax itu mempan betul di Indonesia karena kita persoalan literasi yang sangat rendah. Betul. Walaupun tidak ada ya catatan berapa rata-rata IQ orang Indonesia, Iya, secara resmi tidak ada. Iya. Tetapi itu membuktikan bukan hanya persoalan sarjana maupun kadang doktor juga kemakan hoax kan. kemakan Iya. hoax. Betul. Nggak melihat jenjang pendidikan Bukan itu. yang pendidikan. background ya, Pak. Jadi kita bingung ini sebenarnya problem kita harus diselesaikan, diuraikan dari mana terkait isu polarisasi, Ya. hoax dan segala macam ini. Bener banget. Pak, kita sebagai penyelenggara KPU nih Pak, udah dikritik hoaxnya banyak banget nih Pak. Gimana? Iya, jadi memang ini salah satu tanda petik ya resiko kita Iya. hidup di era post-truth. Betul. Ya, di era digital, di era media sosial, tantangan kita di situ. Jadi hoaxnya sebenarnya dari dulu, dari zaman pemilu 51, 55, 71 itu ada. Iya. Ya cuman dulu kan pakai stensilan, pakai Iya. Mulut juga ya, poster. Pak? Iya. Ya, Kalau kita poster. lihat dulu ya poster-poster bagaimana membangun pencitraan ada. Cuman memang medianya yang bergeser. Betul. Nah, kebetulan media yang berkembang hari ini itu semakin mengakselerasi ya terhadap adanya hoax itu gitu kan. Ibaratnya gini, kalau dulu orang ibu-ibu itu kalau hoax itu kan sambil ngerumpi, Ya, beli nyari sayur. petan-petan. Sekarang di kamar masing-masing dengan grup WA itu udah. Iya. Nah, ini tantangan kita. Makanya kemudian literasi itu ada dua sekarang, literasi politik dan literasi media sosial. Tidak cukup hanya literasi politik gitu kan. Literasi politik itu agar kita cerdas dalam berpartisipasi dalam pemilu, dalam politik, tetapi di saat yang bersamaan kita harus cerdas dalam
menghadapi media sosial. Itu literasi media sosial. Jadi teman pemilih selain literasi politik juga harus menambah literasi digital, Literasi media sosial, media literasi sosial. digital, ya Iya. betul. Supaya tidak termakan hoax ya Pak. Iya. Betul. Nah, itu menjadi pembelajaran buat kita Betul semua. sekali. Nah, Ya. tapi aku penasaran nih Mbak Clara. Mm-mm. Kalau dulu tuh kira-kira topiknya apa sih kalau yang Iya. jadi hoax itu Jadi mungkin hoax. Pak? Tahun 50-an tuh Atau apa, misalnya yang Pak? diobrolin yang sering ketika pemilu apa Pak? Kalau rekaman di dalam media memang tidak banyak yang muncul, tetapi yang paling banyak berkampanye terbuka tahun Ya. 51 itu Masyumi. Oh, Paling banyak kampanye terbuka. Nah, tapi modelnya pengajian. Ya, Isunya sebenarnya sama dengan sekarang. sama. Lontaran-lontaran kebencian itu Ya. juga sama sebenarnya yang Tapi suaranya disampaikan. lumayan banyak ya Pak, malah justru. Iya, Iya. nomor Masyumi itu nomor 2 kan? Kalau di ini menang juga. Menang Iya. kan? Di bawahnya PNI, sorry. Di Nah, ya, bawahnya Nomor PNI. 2 berarti ya? Nomor 2 itu Masyumi. Itu untuk 55 tahun 55. 55. Nah, Yang kalau 55. untuk 51 Jogja yang mana Masyumi. Yang Masyumi Jogja kan, ya, iya. penolakan. Kenapa kok Lumayan. efektif? Setelah saya telusuri, paling banyak dia melakukan kampanye di masjid-masjid. Nah, Musola. betul. Karena memang dibolehkan ya Oke, masa oke. itu. Dan masyarakat itu ya pokoknya kalau orang, misalnya sederhananya, Iya. ya namanya orang Islam tuh ya memilih partai Islam. Iya. politik betul. identitas. Politik identitas, Nah, kalau betul. sekarang itu. Dan bahkan di spanduk itu ditulis, Ya. Ya, ya. ini pokoknya intinya yang memilih harus orang Islam. Betul, Jadi betul. isu identitas sudah 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 dibuat muncul sangat kencang. bibit-bibitnya ya. Cuma Nah. mungkin kalau sekarang lebih masif karena Betul. persebarannya kan lewat media Iya. sosial Betul. lebih mudah Iya. Pak. Betul, betul. Lah counternya itu di PNI komunis itu menggunakan model Isu kerakyatan. isu kerakyatan. Populis ya, populis ya. Iya, Nah, sebenarnya isu yang Jangan real diterusin sebenarnya. Bapak ini, populis ini. Tapi justru PNI kalah telak. Iya, iya. Kalah Iya. karena suaranya tidak didukung oleh masyarakat Oh, Jogja iya. waktu itu. Ya, betul, betul. Ya. Pak, nyambung sedikit tadi. Ternyata Masyumi itu menang gitu ya. Berarti peta politiknya gimana gitu ya untuk tahun itu gitu. Karena kan ada PNI juga, ada Masyumi gitu ya, menang dengan suara yang banyak gitu. Bagaimana Pak gambaran peta politik? Apakah berbeda? Beda banget tentunya ya dengan 2024 gitu. Atau dulu mungkin lebih sederhana tapi justru lebih jelas begitu ideologinya. Sebenarnya kalau di pemilu-pemilu awal kita 51 itu pemenang itu adalah orang yang mampu mengaruhi masyarakat paling banyak. Oh iya. Misalnya ya kayak walaupun itu tesis itu tidak terlalu valid, tetapi Masyumi membuktikan dengan cara dia. Ya. Komunis itu juga melakukan hal yang sama lewat bukan partai komunis ya, dia menitipkan di kelompok organisasinya Underbownya. Dia cara kerjanya itu berkampanye dengan keliling setiap malam jalan terus, tapi masanya tidak besar. Oh iya. Kalau Masyumi ini menggunakan forum-forum pengajian dan forum-forum sekolah memang. Jadi Belum dilarang waktu itu. enggak memang boleh, Boleh ya, bebas. Pak? Aturan. Kalau sekarang Jadi saya melihat kenapa kok ada juga pertanyaan penguji ketika saya diuji itu kan, kenapa apa Jogja bukan orang Muslim gitu kan? iya, iya. Ternyata jawabannya itu dianalisis koran segala macam, kemenangan Masyumi itu karena intervensi dan kemampuan dia mengerahkan juru-juru kampanye nasional, tokoh-tokoh agama yang mampu meyakinkan warganya, dan itu tidak dikonter oleh partai PNI, partai-partai perwakilan komunis, Ya. itu nggak mengkonternya, jadi masyarakat ya lebih cenderung percaya gitu. Ya. Jadi misalnya janji surga, janji nanti kalau mati nggak udah Nah, ngumpul kan? udah Ya, ngumpul sampai ya. di sholat itu sudah komoditas, Betul. sudah komoditas kampanye dari dulu memang. Iya, iya. Sudah memang sudah muncul. Saya juga kaget ketika kalau mati nggak disolatkan, loh kok muncul di awal. Tapi saya nggak berani tampilkan itu karena agak-agak Iya. takut juga saya nanti Jadi dikira sebenarnya mungkin salah. senjata kampanye yang dipakai sekarang itu daur ulang dari kampanye zaman dulu ya Pak. Iya, iya. Kata orang pakar-pakar sejarah Jawa kan cakra manggilingan, sejarah Oh, selalu oke, berputar selalu begitu. berputar. Ya, Betul sekali. berputar. Ya. Nah, kalau soal kampanye nih Pak, perbedaan yang paling mencolok dari 1950-an tadi dengan 2024, kira-kira Pak, apa tadi yang Ya. terkait dengan mimbar dan medsos Ya itu tadi? tadi memang instrumennya, medianya yang beda. Isunya tetap. Isunya itu tadi ya, politisasi agama, politisasi identitas. Dan mungkin kalau justru yang saya bedakan itu dulu money politik yang nggak banyak bahkan. Oh, Iya kan? Malah saya nggak menemukan Nggak isu menemukan. Itu yang Nggak bedakan menemukan. dengan sekarang, Mas. Karena pragmatisme. Kalau dulu kan ideologi ya. betul. Ideologi. Partai itu punya kontestasi ideologi. Nah sekarang ini kan ideologi nggak terlalu Jelas, muat. ya. Akhirnya apa? Money politik yang anu.
Nah, yang membedakan memang dulu partai-partai itu memang membawa gerbong ideologi. Nah, sehingga namanya ideologi, maka sentimen ideologi yang dijadikan sebagai bahan kampanye sangat efektif. Betul, Kayak betul. tadi soal agama, soal nasionalisme gitu kan. Nah, instrumennya yang membedakan sekarang. Kalau dulu pakai sederhana, pakai buletin, flyer gitu kan, pakai panggung, poster, rapat umum. Nah, sekarang kan semakin ke belakang, rapat umum kan semakin tidak diminati. Betul. Ya kan, bahkan Pilkada 2017 di Jogja, di kota Jogja itu sepakat antar calon itu meniadakan kampanye rapat umum. Nah, karena apa? Cukup dengan media sosial karena lebih efektif gitu kan, digital lebih efektif. Nah, itu jadi sekali lagi instrumen yang bedakan, tetapi isunya itu sama. Yang bedakan hanya money politik. Nah, sekarang ini yang lebih serakah sebenarnya. Politik ya. Kalau dulu Aduh. ideologinya politik masih kenceng ya Pak. Betul. Masih kenceng, jadi partai banyak. Dan itu logikanya, ketika ideologi memang sudah gak ada, maka pragmatisme. Betul sekali. Makanya akhirnya money politik. Kalau ingin sebenarnya money politik gak ada, maka harus kita kembangkan lagi, bangkitkan lagi ideologi di masing-masing partai. Supaya pemilih pun tidak bingung ya Pak. Karena Betul, kan terkadang jelas. pemilih pun bingung karena antar partai pun tidak ada Gak ada bedanya. perbedaan yang mencolok nih, Betul, Pak. Kita milih yang sama. Ah, ah. Pilih itu sama aja kayaknya. Ya, yang beda kan Iya, akhirnya berapa jumlah itunya kan, itu kan jadi nggak menarik gitu. Mungkin kita harus belajar dari masa lalu tapi yang baik-baiknya begitu Iya. ya. Baik, Ideologinya untuk masa jelas. depan yang lebih baik ya Mbak Nara. Betul, betul. Supaya pemilih. Belum ada kayaknya penelitian itu bagaimana money politik di pemilu 55 itu ya. Waduh. Menarik itu. Ya, nanti susah dicari mungkin, Pak. Bapak bisa Sumbernya. penelitian lagi. Agak Iya. berat karena Ah, ah. narasumber orang-orang sudah banyak, udah nggak ada, udah Iya, meninggal. iya. Betul. Sementara media itu tahun 2000-an awal kita masih punya banyak arsip yang tersimpan dengan baik. Ya. Sekarang semakin sulit arsip-arsip koran tahun 40 50-an. Jangan lupa loh, Jogja itu sama Medan, Sumatera Barat itu salah satu kota yang paling banyak punya media, koran gitu. Koran ya. Koran. Pada saat Dan itu ya. Pada saat itu. Iya. Itu membantu sekali. Betul. Jadi kenapa literasi Jogja setelah pemilu 51 kemudian semakin ke sini itu semakin bagus karena salah satunya adalah media. Media. Orang itu gencar memberitakan. Orang itu misalnya pemilu 51 saya gambarkan ketika ada beca, orang yang bisa baca koran duduk di beca itu dikerumuni sama Iya, orang-orang teman-teman lain Iya, iya. untuk menceritakan apa. Antusiasmenya tinggi, Ah, Mbak. Antusiasme tinggi, tinggi. benar banget. Itu saya awal-awal masuk Jogja itu masih banyak melihat tukang becak itu duduk sambil baca koran. Iya, Pak. Oke. Kita tahu penghasilan becak berapa, Iya, tapi iya. dia mau beli koran. Beli Bernas, koran. KR, baca itu. Keren, keren. Ah, ah. keren. Itu awal-awal dulu. Betul, betul. Nah, sekarang udah jarang itu. Jangankan tukang beca, anak muda aja jarang baca koran. Pak, beli aja udah ogah-ogahan ya gitu. Mending Instagram atau Facebook gitu. TikTok. Iya. Pak ngomongin tadi udah disinggung ya, ternyata pemilih tuh antusias gitu. Tapi dari segi syaratnya untuk menjadi pemilih pada waktu tahun 50-an itu apakah sulit juga atau Iya, mungkin iya, iya, akan lebih mudah seperti itu, Pak? Kayak usia, Iya. kayak administrasi gimana itu dulu, Mas Salim. Kalau pada periode yang Ya, 51 50-an, betul. kalau sistem administrasi kan anak muda kan sebenarnya bisa memilih umurnya 17. syaratnya ya nikah 18 tahun ya. Oh, iya. 17 tahun 18 tahun 17. atau udah menikah. Udah Sama menikah. dari sistem Oh, sama administrasi. ya? Sama Sama aja ya? nggak ada Oh, perbedaan. sama. Ya. Kemudian kalau sudah menikah walaupun masih di bawah 18 sudah bisa. Tidak ada aturan apapun yang membatasi orang, pokoknya dia punya bukti sebagai warga negara. Karena kan basisnya itu setiap desa. Ya, Oh, ya, ya. iya. Jadi dibatasi desa, jadi nggak bisa memilih tempat lain. Ya, tidak Nah. seperti sekarang KTP begitu. Nggak ada Nggak tahu ada segitu ya, orang zaman punya kita ya. KTP. KTP apa? KTP dari mana? Iya, iya. Memang dibuka dengan seluas-luas mungkin. Itu juga mungkin partisipasinya tinggi karena dikerahkan, diminta untuk bahkan sampai HB9, HB8 itu naik pesawat meminta KPPS untuk menyebarkan informasi pemilu Oh. dari atas. Ya, ya, Nah, ya. di beberapa Menarik titik. sekali, Pak. Poster-poster itu Dijatuhin, ya. tentang informasi pemilu sehingga orang pada ngambil penasaran. Ya nggak bisa itu dibacakan orang lain. Jadi tidak ada administrasi yang rumit. Jadi datang saja suruh tanda tangan, cap jempol segala Ya, macam. ya, ya. Panitianya mengenal semua karena sudah ada, sudah diketahui semua. Tetap ada namanya ya, daftar namanya ada. Tetapi tidak harus bawa KTP, harus ada syarat apa, syarat apa. Yang penting dia
tercatat 18 tahun ke atas. Menarik sekali nih teman pemilih. Nah ini aku penasaran Mbak Clara. Kalau sekarang kan udah eranya teknologi ya. Benar-benar. Seperti tadi kan dia ngomong medsos begitu. Ya, Nah benar. untuk dari penyelenggara pemilu sendiri, untuk teknologi di 2024 ini Pak, untuk pemilu, kira-kira apa saja sih yang sudah bisa membantu untuk teknologi di pemilu 2024 kemarin yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya ya Mbak Clara di tahun Iya. 1950-an. Ya kalau pemilu 2024 ini semua tahapan pemilu itu sudah terdigitalisasi kecuali satu, pemungutan suara. Itu yang Ya. masih Belum bisa ya? iya belum, karena itu Masih menjadi pertimbangannya sangat macam-macam ya. Soal e-voting itu, soal kesiapan masyarakat, soal kesiapan infrastruktur. Nah, karena e-voting kan bukan hanya soal teknologi tapi soal budaya. Bagaimana masyarakat menerima hasilnya. Ya, jangan-jangan meskipun pakai voting, masyarakat curiga, wah, gue ya tetap bisa diakali. Nah, gitu kan. Ini kan persoalan trust. Kepercayaan ya Pak. Persoalan trust, budaya itu kan. Iya, Nah, iya. bukan hanya soal teknologi. Nah, karena itu KPU itu tidak menyentuh soal itu, tapi semua tahapan pendaftaran pemilih kita pakai namanya sistem informasi data pemilih, kemudian pendaftaran calon silon, pendaftaran parpol sipol, kemudian kampanye itu ada namanya SIKDK, sistem kampanye dan dana kampanye, semua itu penghitungan ya, ada sirekap gitu kan. Sirekap, Meskipun ini saat pemilu masih menjadi alat bantu, tapi ke depan ya dengan kecanggihan yang lebih bagus itu bisa jadi, bukan tidak mungkin itu akan kita tidak lagi berjenjang karena pakai sirekap. Jadi semua tahapan sudah terdigitalisasi. Ini yang membedakan memang dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan ini sudah mulai dari pemilu 2014. Ya, Situng dulu kan, sebelum sirekap itu kan Situng namanya. Tapi wacana e-voting itu sampai sekarang belum Ya, wacana sudah ada ya, beberapa masukan. Cuman kan justru yang menjadi pembelajaran itu negara-negara besar, negara kayak di Jerman, di Amerika, itu kembali ke sistem lama, kertas. Pemungutan suara biasa manual. Gitu. Karena ini soal itu tadi, distrust, soal trust. Terutama kepada mungkin pemerintah. Betul. Ya, kemarin Oleh aja KPU kita juga. aja kan melakukan rekap aja karena di hotel tertentu kan sudah muncul. Nanti itu disedot datanya itu. Gimana itu kan logikanya. Nah, tapi ini soal budaya, soal trust. Yang susah dijelaskan dan tidak mungkin itu dilakukan akhirnya untuk e-voting gitu. Betul. Jadi kalau dari teknologi ini teman pemilih berarti untuk teknologi kita sudah mengalami peningkatan yang pesat ya Pak? Ya. Sudah melalui digitalisasi tiap betul. tahapannya. Jadi Betul. sudah mulai dari 2014 dan mungkin disempurnakan ya Pak untuk pemilu 2024. Ya, ini, nanti aplikasi-aplikasinya. 2024 semua digitalisasi itu akan disempurnakan lagi. Sudah seperti yang dijelaskan Pak Sidki tadi, sudah banyak sisi tadi, sistem Aplikasi, apa, ya. apa ya, betul. Termasuk logistik gitu ya. Silog, Ya. sistem informasi logistik, semua lah, semua ya, tahapan itu betul. semua pakai aplikasi digitalisasi. Tapi menarik sedikit ke belakang ya. Tadi ngomongin logistik ya Pak. Kita kan sudah terdigitalisasi gitu ya, sudah baik gitu. Nah, kalau zaman dulu nih Pak, karena tadi dijelaskan yang Lewat untuk pesawat, nyebar ya? poster aja lewat pesawat gitu ya. Nah, lewat ini mungkin pesawat kecil gitu ya. Nah, ini dulu logistiknya gimana Pak? Saya membayangkan pakai kuda atau pakai apa gitu. 51 sudah ada mobil di Oh, Jogja. sudah ada Pak. mobil ya. Saya terlalu ini Sudah udah. kan, bahkan pemilu 2024 di daerah terluar yang masih pakai kuda. Iya, Pak, itu pakai Iya. orang juga itu Pak. Karena isu tentang trust kepada pemerintah penyelenggara itu belum muncul ya, jadi percaya mereka. Iya. Di semua barang disetor ke desa sehari sebelum pemungutan suara. Itu sudah dikeliringkan ke seluruh DIY. Problemnya kan Jogja itu kan relatif infrastrukturnya bagus, jadi tidak ada persoalan. Jalan juga landai ya Pak. Lancar Maksimal 2 dan jam lah. tidak ada persoalan lah, semua diangkut dengan kendaraan. Ya Mas ya, cuman alatnya kan kalau saya lihat di foto-foto di buku itu kotaknya kan kayu gitu ya. Iya. Menariknya dan unik ketika kami meneliti itu, salah satunya kenapa kok panitia KPPS-nya tidak punya panduan. Alasannya dua, yang satu menghargai kreativitas masyarakat setempat, apa yang dimiliki, yang kedua biaya, kan kita terbatas masalah uang, sehingga pakai besek, pakai bumbung, bambu, jadi bambu dilubangi, kita masukkan suara kita, tapi itu di pemilu
pertama yang 51. masyarakat, ya. maksudnya di masyarakat yang kan Oh, 2 kali. memilih pemilih tadi. Oh, memilih pemilih tadi. Ketika Betul. pemilu akhir memilih Ya. DPR itu sudah pakai kotak kayu. Kotak kayu. Nah, itu ada gambarnya Oh, habis biasa. habis 8 di Iya, buku iya, saya iya. itu ada kotak yang bagus yang Iya. bukan kayak sekarang Kayak kayak peti, kayak kotak peti. Iya. Sekarang juga bagus, Pak. Nggak mau di... Itu biliknya juga menarik itu kayak gorden kamar-kamar itu dikasih gorden gitu Ah, kan. iya. Nah, Iya, benar banget. Itu sumbangan kalau yang begitu-begitu rata-rata sumbangan dari warga. nah, Gedeknya- partisipasinya itu ya. gedeknya itu dari mereka sendiri. Betul. Jadi memang terbatas, bahkan ada berita KPPS belum pada dibayar karena memang terlambat, karena uangnya memang ya kita kan baru merdeka tanda petik ya. Iya, Kita betul. merdeka versi kita kan 45, tapi 45. versinya Belanda kan 49. 49. 51 kita Baru lagi banget. miskin, kemudian menyelenggarakan pemilu. Betul. Jadi anggarannya terbatas. Iya, Ya, iya, itulah. iya. Kita harus banyak belajar dari yang dulu ya. Ternyata warga pun mau bergotong royong gitu. Inisiatif Mbak Clara. Inisiatif mau Inisiatifnya membuat. tinggi. Dan menariknya sampai sekarang di Jogja itu di desa-desa terutama ya, masih itu hidup Betul. semangat Nah, partisipasi berarti gotong setiap royong. pemilu selalu mereka punya model Iya. sendiri-sendiri Iya, kan. ya? gotong TPS ada yang pakai baju Iya, adat benar. gitu kan. Ya, 2024 Dan itu kemarin. tidak dibiayai oleh kita. Mereka inisiatif sendiri gitu kan. Nah, ini aku juga penasaran nih Pak, untuk ketugasan penyelenggara di masa itu tuh bagaimana Pak? Ya kalau sekarang kan KPPS-nya jelas ya, maksudnya Ya, ada 7. sama. Ada sama panitia. aja. Ada. Panitia tingkat provinsi itu panitia inti 10 orang. Oh iya. 10 orang itu kayak mungkin komisioner kalau sekarang Iya. sama. Iya. Komisioner ada berapa sekarang itu? 5. 5. Dulu 10 orang. Oh iya. Kemudian membentuk KPPS di tingkat kabupaten. Oh iya. Kemudian membentuk lagi panitia di tingkat desa. Jadi sampai 3 sampai desa panitianya. Oh, Cuman sampai sifatnya semua itu ad hoc ya kalau dulu ya. Iya, ad hoc, tidak Iya, iya. terlembaga secara ini hanya Iya. sementara Iya, kan. terlembaga. Jadi mereka itu yang mengerjakan Hmm. dari mulai administrasinya, pendaftarannya, semua mereka yang mengerjakan di level desa. Iya, iya. Kalau data-data yang kami temukan di lapangan ketika mereka merekap itu ya, itu nama-namanya semuanya tulis tangan dengan rapi itu. Iya, Tidak iya. ada komputer tahun segitu belum ada Iya, kan. iya, iya. Iya. Jadi Formulirnya tulis itu ya, Iya. formulir tapi ada C gitu. ada formulirnya itu ada stensilan ketika Oh, sudah stensilan nanti stensilan, ditulis gitu ya. kemudian diisi ditulis sama Kamu tahu panitia. stensil nggak? Jadi kan Gen Z nih. Iya. Stensil gambar-gambar gitu bukan ya Pak? Woi. Apa Ya, itu Pak stensil? nanti cari. Oh iya. Oh. Anak-anak zaman sekarang nggak ngerti stensil apa gitu. mesin TK juga nggak ngerti. Iya, Oh mesin tahu juga. kalau Oh, itu, tahu. Pak. Tahu. Saya TK pernah lihat. Disket tahu nggak disket? Tahu. Sering mainan waktu kecil Pak. Iya, Buat iya, mainan. Iya, bener Bentar lagi banget. kita akan ditanya flash disk itu apa ya? Iya, betul Bener sekali. banget. Iya. Nah ini Pak, kalau seperti yang dibilang tadi kan untuk zaman dulu tingkat kepercayaan ke pemilih penyelenggara dan penyelenggara ke partisipan kan juga tinggi ya Pak. Iya. Nah kalau sekarang nih kira-kira untuk distrust tadi kan dibahas tentang distrust, kira-kira bagaimana sih Pak efek dari disinformasi atau hoax-hoax ini terhadap kepercayaan publik Ya. kepada penyelenggara begitu Pak? Ya, sebenarnya faktor yang paling membentuk distrust itu media sosial sebenarnya sekarang. Semakin banyak hoax yang beredar di media sosial kan mempengaruhi kepercayaan publik. Contoh misalkan ketika pemilu 2019 atau 2014 tiba-tiba muncul hoax yang sangat besar saat itu bahwa surat suara sudah dicetak ada di pelabuhan. Iya. Ya kan muncul hoax Ya. seperti itu. Iya. Wah, dan itu diberitakan di media sosial begitu masif sehingga kan berpengaruh orang. Oh ini gimana sih KPU ini masa sudah hasilnya udah dicetak dulu nih surat suara gitu kan. Nah akhirnya orang kan ragu pada KPU. Betul. Padahal itu nggak bener gitu loh. Nah itu salah satu distrust itu di pemilu belakangan itu kepada KPU, kepada penyelenggara itu muncul ya karena banyak hoax-hoax yang berkembang terkait dengan penyelenggara pemilu. Ya kalau dulu nggak, orang mau membohong itu kalau nggak di media jurkam, media Iya. kampanye, Sulit di panggung itu nggak ada dan hanya ada di masa kampanye dilakukan oleh jurkam, ya baru percaya orang. Kalau hanya rasan-rasan di belakang enggak. Iya. Nah sekarang yang mengatakan ya tokoh partai di media sosial, kemudian dibantu dengan buzzer untuk disebarkan, ya masyarakat awam di desa
ya sudah percaya gitu. Dan kalau Saya tuh mengerasa tuh gini, Pak. Kalau dulu mungkin orang itu tidak berbohong untuk kepentingan kelompoknya, karena mereka mungkin merasa ya untuk apa gitu Iya, ya. iya. Sekarang itu bukan, sebenarnya juga mereka tidak suka juga mungkin berbohong. Misalnya netizen yang bekerja dunia medsos ya. Ya. Tapi persoalannya itu penghasilan. Nah, Ini jadi problem ini. Jadi cara misalnya- menjatuhkan orang itu juga harus berbohong gitu kan. Iya, misalnya gini, ada toko yang punya kepentingan tertentu, Iya. termasuk mungkin membuat distrust dengan KPU. Clipper itu kan dibayar semua bekerja Betul. sekali. Iya. Buzzer-buzzer. Dan itu Clipper itu bahkan tidak punya ideologi apapun, pokoknya duit gitu. Betul. kan. Iya. Karena Ideologinya dia uang. Ideologinya jumlahnya penuh. sekian, nah jumlahnya Iya. sekian. Dan itu ternyata masif sekali sekarang. Masih. Peran sekarang aku melihat ya di medsos itu peluang untuk bekerja, janji-janji untuk mendapatkan penghasilan dari Clipper, motong-motong Iya, sedikit-sedikit iya, tuh. iya. Itu jutaan per bulan penghasilannya. Menarik. Dia merasa bekerja resmi itu bagi dia. Gitu. Iya, iya, benar Iya, iya, banget, iya, benar iya. banget. Clipper itu bahaya betul Iya. menurut saya itu Iya, bekerjanya. betul. Iya. Ya memang kalau sekarang kontok-kontokannya di media sosial gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu kontok-kontokannya gimana itu Pak dulu? Zaman Tahun dulu mungkin 50-an lebih ya? mudah ya Mbak Clara, karena kan lokal Iya, dan sangat mudah. belum ada media sosial. Jadi ketika Iya. ada yang menyebarkan hoax, konfirmasinya mungkin lebih mudah untuk zaman dulu Iya. ya Pak. Iya. Tapi dulu tidak ada. Orang misalnya begini ya, kalau diperhatikan mulai tahun 51 sampai 59, parlemen itu kan chaos sekali. Iya, benar. Perdebatannya tuh kencang sekali. Iya. Tapi nggak keluar itu. Nggak keluar. Cukup sampai di meja parlemen saja. Iya, iya. Setelah itu ya sudah, warganya nggak ikut, pendukungnya nggak ikut gitu loh. Gitu, Nah, betul. sekarang saya nggak ngerti kenapa kenapa saya yang tidak ada urusannya apa merasa bisa sakit ketika orang itu disakiti loh. Iya, Apa iya, hubungannya? Iya, benar. Padahal saya cuma memilihnya. Aneh ini orang-orang sekarang ini. Jadi dia bisa mewakili sakitnya orang lain, jengkelnya orang lain. Benar. Agak Ya, sedikit anomali ya, warga kita sekarang ini. Pengaruh media Iya, sosial. pengaruh media, betul. Media sosial itu kan sangat besar mempengaruhi psikologi kita ya. Bagaimana kita terengagement dengan seseorang. Iya. Betul. Nah, Emosionalnya, berdasarkan pada identitas, Betul. berdasarkan pada ini kan akhirnya dari situ sebenarnya. Iya, iya. Dan menariknya juga, saya lihat kalau dibaca di beberapa buku itu ada pemilu 51, 55, etika politik. Nah, Betul. para politisi, Ya. para aktor politik itu sangat dijaga. Iya. Kalau ya sekarang itu kan seolah-olah ya berpolitik itu menghalalkan segala cara. Nah, Iya, termasuk iya. tadi bagaimana mengkapitalisasi kebohongan itu menjadi modal politik Modal politik. dengan betul. cara membohong, fake news, membenci orang, Ya. dengan cara menjatuhkan orang. Betul. Kita ingin menang dengan cara menjatuhkan orang. Kalau Ya. dulu ya saya kira perdebatannya ya tadi kenapa tidak berpengaruh? Karena perdebatan ideologi, gagasan. Ideologis. Gitu. Benar Ini banget. yang harus kita pelajari dengan pemilu di 51, 55 sebenarnya. Ya, kita tentunya banyak belajar gitu ya. Betul sekali. Pemilu tuh proses pembelajaran ya Pak menjadi Ya. lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebenarnya sudah bagus ya kita Sudah bertahap ya dari 51, 55. Sayang memang 65 dipotong sejarah kita sampai dengan 98. Iya. Nanti kita bahas 30 berikutnya tahun gitu. Iya Pak. Ya tadi ngomongin proses pembelajaran ini Pak. Tentunya kita kan pemilu itu untuk semua warga gitu ya, tidak terkecuali gitu yang Betul. memenuhi syarat gitu. Nah, termasuk untuk kelompok-kelompok rentan ini Pak. Betul. Kalau zaman dulu nih kembali ke Pak Nasir dulu, tahun 50-an apakah sudah ada wacana pemilu inklusif gitu untuk kelompok rentan, perempuan, begitu-gitu? Sejauh yang saya temukan tidak ada isu Oh, itu. belum muncul. Belum ya, Pak? muncul lah. Apalagi isu gender. Saya kira masih Iya. terlalu jauh. Kita masih memikirkan besok makan apa gitu Iya, kan. Iya, iya. Jadi kalau isu-isu itu saya kira saya tidak pernah menemukan sedikit pun. Mm-mm. Tetapi kalau peran serta kan sudah dibuktikan itu, misalnya pemilu yang mengikuti perempuan banyak sekali sebagai jago. Dulu kan pemilu pertama di 51 itu orang yang dipilih untuk memilih Jadi anggota pemilu DPR perempuan juga disebutnya- banyak ya? Nah, perempuan banyak, Oh. disebutnya jago. Oh iya iya. Nah, kan udah nggak sensitif gender kan, namanya aja jago. Iya, kan? Iya, iya, iya. Tapi banyak yang perempuan jago. Tapi banyak yang perempuan jagonya. Oh. Jadi yang mencalonkan diri itu sudah banyak perempuan. Iya iya iya. Bahkan di beberapa desa Mantri Jeron itu lebih dari 40% perempuannya yang menjadi jago. Artinya
kesadaran sudah bagus gitu loh. Ada orang mau, kan biasanya orang Jawa tuh mencalonkan diri kan agak tabu ya. Betul. Biasanya dicalonkan. Kewo, Jadi kewo. dia mau, ya walaupun mungkin didorong ya sama Iya, sama komunitasnya ya. komunitasnya, tapi dia mau. Karena kan untuk menjadi calon kan syaratnya harus membawa ke panitia Iya. Betul, mencalonkan diri. Jadi dari sisi itu menurut saya partisipasi sudah cukup bagus antara laki dan perempuan. Kalau untuk difabel mungkin bagaimana, Pak? Saya nggak pernah mendengarnya. belum ada. Betul. Tapi walaupun pemilu itu diikuti oleh banyak perempuan, terpilihnya sedikit perempuan. Ya. Hanya seingat saya hanya satu Masumi yang menang perempuan. Oh, yang Lainnya DPR lagi ya? yang DPR Perwakilan di tingkat provinsi. Betul. Lainnya itu mayoritas laki-laki. Iya. Menarik ya tadi, karena kita kan budaya patrilineal, Patriarki. budaya Budaya patriarki di masyarakat Justru. Jawa kan masih kuat, tetapi justru tadi yang jadi jago, menjadi Banyak. Iya, perwakilan iya. pemilih itu banyak dari kalangan perempuan. Betul banget. Sudah ada bibit-bibitnya untuk Ya. nantinya 2024 tuh 30% keterwakilan tuh sudah ada gitu ya. Ya Pak, benar tadi kalau tahun 50-an sudah banyak perempuannya. Gimana nih Pak tahun 2024, apakah sudah mewadahi kelompok perempuan rentan? Apakah sudah Ya, cukup? saya kira begitu? dengan semakin berkembangnya zaman ya, pemilu juga semakin modern, caranya juga digital. Ya. Nah, dari sisi perspektifnya juga sekarang sudah semakin inklusif, Ya. baik kepada kelompok rentan disabilitas maupun terhadap kelompok gender seperti perempuan, kelompok marginal, Ya. itu semua diakomodir. Artinya apa? Kebijakan misalkan sekarang partai itu harus 30% pengurus perempuan. Betul. Kemudian calon itu harus 30% caleg itu perempuan. Nah, memang persoalannya sekarang keterpilihannya itu yang belum maksimal. Dari sisi pencalonannya sudah, tetapi bagus. keterpilihannya itu belum maksimal. Betul. Perempuan yang terpilih. Faktornya apa? Bukan karena pada sistemnya saja, tetapi soal budaya masyarakat yang harus masih menjadi PR. Kenapa? Betul, Karena betul. memang yaitu tadi politiknya sangat liberal sekarang. Yang memilih itu yang paling populer. Ya. Nah, mau perempuan mau laki-laki yang Yang penting populer, populer. tanda petik ya, dia akhirnya terpilih gitu loh. Iya. Nah, ini yang saya kira PR kita ke depan. Gitu. Jadi dari sisi perspektif ya sekarang sudah sangat inklusif lah gitu kan. Baik, Cuman baik. tinggal masyarakatnya, pemilih. Pekerjaan kita di pemilih kita. Nah, pemilih kan banyak dibentuk oleh budaya, dibentuk oleh media gitu kan dan sebagainya. Menarik sekali ya Mbak Luar Clara. biasa. Nah ini kalau untuk pelajaran demokrasi ini Mbak Nasir, paling berharga dari 1950-an tadi yang bisa kita bawa Iya. untuk saat ini kira-kira apa nih Mbak? Saya masih berpikirnya itu yang sampai sekarang itu untuk mengembalikan itu agak sulit adalah demokrasi yang perbincangan orang tuh yang substantif. Kalau dulu kita itu sedikit sedang belajar, tetapi isu yang diangkat oleh warga itu ketika terpilih itu adalah isu-isu masyarakat, isu-isu kepentingan masyarakat. Kita itu kan menghadapi tantangan ke depan, pemilu itu lebih banyak ngomongin hal-hal yang Simbolik. apa ya, misal saya milih dia dapat apa, Transaksional. transaksional. Jadi demokrasinya itu saya memilih dia bukan karena Ya. keterwakilan ideologi atau kepentingan, tapi Benar. lebih kamu ngasih apa ke saya. Benar. Nah, itu problem pertama yang besar yang harus kita kembalikan ke periode-periode sebelumnya, yang itu tidak muncul sama sekali. Tentu tantangan ya, karena penyelenggara pemilu termasuk peserta pemilu kan tantangan mendidik warganya yang Betul, dengan betul. baik itu kan itu. Yang berikutnya problem tantangan terbesar, dulu tidak ada hoax yang muncul. Dulu orang bisa kalau udah selesai pemilu ya udah selesai gitu Iya. ya. Sekarang kan kita menghadapi itu Sing wis, pertarungan wis. tidak pernah selesai yang membuat berisiknya itu bukan berisik yang substansial tapi berisik yang ya remeh-temeh yang Cebong, hal-hal yang kampret, Betul. Iya, termul Betul. sekarang kita itu nggak ya. tahu bagaimana belajar dengan periode-periode masa lalu untuk memperbaiki gini Iya. gimana caranya Iya, itu menjadi benar, PR benar. para penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Baik. Karena kewajiban mendidik warga masyarakat tombaknya di penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Iya, Luar iya. Gitu saya kira. Oke, luar biasa. Oke, Pak, satu nih terakhir. Harapan nanti setelah kita belajar banyak ya Pak, pemilu tahun 50-an gitu ya. Harapan, angan-angan nih dari KPU sendiri untuk nanti pemilu periode berikutnya.
Ya, sebenarnya kalau kita mengambil hikmah ya, pelajaran dari pemilu 51, 55, apa yang bisa kita ambil untuk pemilu ke depan. Jadi yang pertama soal kesukarelawanan ya. Bagaimana masyarakat saat itu berdasarkan kesukarelawanannya ya untuk menyelenggarakan sengkuyung dalam bahasa Jawa itu ya. Pemilu itu dengan lebih baik. Yang kedua, saya kira kontestasinya itu ke gagasan, ke ideologi. Ya kembali kita ke ideologi ke depan itu. Jadi apa sih gagasan dari partai ini, gagasan partai itu gitu kan. Nah itu yang ditawarkan di pemilu 51 kan, ideologi dan gagasan dan 55. Nah sehingga tidak hambar pemilu itu. Tidak tadi yang disampaikan Mas Salim itu akhirnya dapat berapa aja gitu kan. Nah itu yang ketiga ya kita memang partisipasinya selama ini di pemilu ke pemilu itu kita cukup tinggi ya. Nah tapi ke depan kita harus lebih berupaya bagaimana menghasilkan partisipasi yang bermakna. Nah, partisipasi meaning participation ya, partisipasi yang bermakna, tidak sekedar angka yang tinggi, tapi memang betul-betul dia punya kesadaran untuk berpartisipasi dan pasca pemilu dia juga tetap berpartisipasi mengawal hasil pemilu. Sudah selesai nyoblos selesai sudah gitu kan. Tapi mengawal hasil pemilu sehingga para wakil rakyat hasil pemilu terus merasa diawasi oleh rakyat. Saya kira itu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi harapannya semoga ke depan teman-teman pemilih juga pemilu tidak hanya sebagai pemilu yang transaksional dan ada meaningful participation ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi ya pelajaran banyak yang semoga teman pemilih juga bisa mendapat ilmu baru gitu ya. Karena kan sejarah tadi juga kita sudah buka, semoga menjadi pembelajaran buat pemilu periode berikutnya begitu. Oke, terima kasih Pak Nazir dan Pak Sidki sudah hadir di sini ya, menyempatkan hadir. Semoga nanti bisa hadir lagi, diundang lagi gitu ya, jangan bosan-bosan. Tidak harus datang ke sini, kita ke rumahnya Mas Nazir. Boleh, silaturahmi begitu ya. Podcast on the spot. Gitu, lebih rame gitu ya. Baik, luar biasa banget ya Pram hari ini. Ya, betul sekali Mbak Clara. Karena apa yang kita bahas tuh berdaging semua. Wah, ya, itu wagyu. Semoga bermanfaat juga untuk teman pemilih yang ada di manapun berada gitu. Teman pemilih juga bisa menyampaikan kritik dan saran, komen melalui semua sosial media kita, juga termasuk melalui YouTube juga bisa. Jangan lupa juga follow untuk subscribe, kemudian share YouTube dan sosial media kita supaya dapat menyebarkan informasi-informasi kepemiluan dengan baik. Untuk menyambut bulan Ramadan ini juga teman-teman selalu sehat, menjalankan ibadah puasa agar nantinya dapat mendapat berkah di bulan yang suci ini. Amin. Ya. Terima kasih. Sekali lagi, Tutur Demokrasi Istimewa.